Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ketujuhnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah kemunculan Ayano di ruangan OSIS sebagai wakil dari Yuki, pada episode ketujuhnya nanti, kita akan mulai banyak melihat interaksi antara Masachika dan juga Ayano yang sudah lama tidak dia lihat. Nah, jadi pada adaptasi untuk chapter kelima pada volume keduanya nanti, Ayano akan dengan sengaja menemui Masachika secara diam-diam. Gimana keadaan Ayano yang sangat sulit terdeteksi ini ya, membuat Masachika ini tuh hampir terkena serangan jantung. Karena Ayano tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Ya, di sini Ayano yang seperti robot hidup memiliki kemampuan berjalan yang begitu baik. Bahkan saking baiknya, langkah kakinya Ayano sampai-sampai tidak terdengar oleh si Masachika. Nah, cuman mau ngingetin ulang kalau Ayano adalah seorang maid atau pelayan setia dari keluarga Suo, dimana untuk sekarang dia ditugaskan untuk berada di dekat si Yuki, baik sebagai babunya si Yuki maupun sebagai teman masa kecilnya si Yuki yang mendukung Yuki di pemilihan ketua OSIS nantinya. Nah, balik lagi ke cerita utama, di mana kedatangan Ayano di hadapan Masachika adalah untuk menanyakan apa yang sedang Masachika ini tuh ingin lakukan dengan mendukung Alia menjadi kandidat pemilihan ketua OSIS di tahun yang akan datang, bukannya berada di pihaknya si Yuki. Di mana Ayano juga menanyakan apakah Masachika masih memiliki perasaan yang sama terhadap Yuki seperti dulu. Dan Masachika pun menjawab kalau ia masih mencintai Yuki sama seperti dulu, bahkan sampai kapanpun. Namun untuk sekarang dia ingin mendukung orang lain dalam pemilihan ketua OSIS nantinya, dan orang itu adalah si Alia. Dimana Ayano yang mendengar hal tersebut terasa sangat lega lah gitu kan, karena Ayano juga menambahkan kalau tuan besar, yaitu kakeknya Masachika ya dari pihak ibunya, merasa cukup marah akibat keputusan Masachika yang mencoba untuk melawan Yuki. Ya, meskipun Masachika berkelit ya kalau dirinya yang sudah keluar dari keluarga Suo tidak perlu diperhatikan lagi oleh kakeknya. Namun ya, semua itu juga terkait dengan dendam lama si kakeknya kepada si Masachika yang masih cukup marah lah gitu kan atas tindakan Masachika yang dia lakukan dulu, dimana Masachika memilih untuk pergi bersama dengan ayahnya daripada meneruskan bakat dari keluarga Suo baik sebagai pemimpin maupun sebagai penerus pengganti kakeknya nanti. Dan akibat dari itu, Yuki harus menanggung semuanya dengan memenuhi ekspektasi besar kakeknya, seperti belajar bisnis di Akademi Seiren, mengikuti aturan-aturan keluarga bangsawan lainnya, dan tentu saja harus memperoleh perhatian publik yang lebih banyak gitu. Ya, sangat terbaliklah dengan sifat Yuki yang sebenarnya, yang saat bersama dengan si Masachika, yang Masachika kenal sebagai wibu akut gitu. Nah, saat semua urusan dengan Masachika telah selesai, Ayano pamit dan menemui Yuki untuk memberikan laporan mengenai Masachika yang masih mencintai dirinya. Sama seperti dulu gitu kan, dan itu membuat Yuki tuh kayak kesemsem lah gitu kan. Ya, Yuki yang bergaya di dalam kelas kosong dengan nuansa remang-remang pun akhirnya tersenyum lah gitu kan mendengar laporan dari si Ayano, dan mulai menghalu untuk menghancurkan si Alia dan keluar sebagai pemenangnya nanti. Sedangkan untuk Masachika sendiri, dia mulai ditodong ya sama teman satu kelasnya mengenai minuman dingin yang ingin Masachika beli sebelumnya. Nah, sebenarnya sebelum ketemu sama si Ayano, Masachika ini tuh izin untuk beli minuman dingin. Namun pada saat itu dia malah lupa gitu kan, karena keasikan ngobrol sama si Ayano. Dan saat dia pulang kembali ke kelas, minumannya itu ya nggak ada gitu kan. Namun ya masalah minuman tersebut pun akhirnya dilupakan saat mereka itu makan siang bersama sambil melihat majalah Garfur di dalam kelas gitu kan. Gila nih gitu kan temannya Masachika, gokil banget gitu kan, bisa bawa barang begituan ke dalam kelas gitu kan. Dimana saat mereka sedang kusyuk nih dengan apa yang mereka lihat, Alia muncul dari belakang dan melihat barang yang dilarang oleh sekolah, dan hal itu akan dilaporkan kepada pihak komite siswa melalui OSIS nantinya. Nah, sebenarnya ada sedikit perkataan yang cukup ambigu ya pada light novelnya, dimana pada saat itu Masachika dan teman-temannya membahas soal pesona dari seorang onesan. Dan saat teman Masachika menanyakan apakah Masachika menyukai Alisa, Masachika pun menjawab kalau ia tidak pernah berpikir seperti itu. Sehingga sampailah pada suatu pembahasan mengenai Masya, dimana saat temannya Masachika mengatakan kalau misalnya Masachika ini tuh tidak menyukai tipe gadis seperti si Alisa.
apakah Masachika itu menyukai tipe gadis seperti Masha? Dimana Masachika mengatakan kalau bukannya Masachika ini tuh tidak menyukai Masha, namun saat ini Masha itu sudah memiliki pacar. Dan saat temannya Masachika mengatakan lagi kalau misalnya Masha tidak memiliki pacar, apakah Masachika mau mendekatinya? Dan Masachika pun hanya bisa diam sambil menelan air ludahnya. Ya, bukannya yang lebih besar itu adalah sesuatu yang lebih baik gitu kan? Dimana pembicaraan mengenai Masha pun akhirnya terdengar sama si Alia ya. Dimana Alia itu sebenarnya duduk di sebelah mereka sambil nguping-nguping lah gitu kan mengenai tipe cewek yang si Masachika ini tuh sukai. Mampus di Kuze gitu kan, ngomongin cewek lain di depannya si Alia. Apalagi teman Masachika nyinggung-nyinggung soal Yuki, mengenai apakah Masachika tidak ada niatan untuk berpacaran dengan teman masa kecilnya yaitu Yuki Suo. Dan itu membuat ekspresi Alia menjadi berubah ya mendengar nama Yuki. Dan saat mendengar pertanyaan itu, apakah Masachika menyukai Yuki atau tidak, Masachika dengan gampangnya kalau dia itu tidak akan bisa berpacaran dengan Yuki. Alasannya karena Yuki itu adalah tipe tuan putri, sedangkan Masachika itu kayak ya rakyat jelata lah gitu kan, dimana rakyat jelata harusnya itu berpasangan dengan rakyat jelata lainnya. Dan dari sudut sisi yang lain, Alia menjawab, bukankah itu seperti aku gitu kan dalam bahasa Rusia. Dan Masachika pun menjawab dalam hati, bukan gitu kan. Ya, alasan Masachika menjawab bukan adalah karena orang yang Masachika pikirkan pada saat mengatakan hal tersebut adalah gambaran dari gadis cinta pertamanya yang merupakan Masha itu sendiri. Oh ya, sedikit tambahan untuk pembicaraan Yuki dan juga si Ayano ya, dimana saat Ayano ini tuh memberikan laporannya kepada si Yuki, Yuki menanyakan apakah Ayano menaruh perasaan kepada si Masachika, dan Ayano pun menjawab kalau dirinya tidak punya kelancangan sampai ingin menjadi kekasihnya dari si Masachika. Dimana menurut Ayano, ia sangat menghormati Masachika, dimana dia rela mengorbankan apapun dari dirinya agar bisa menjadi alat yang berguna bagi Tuan Masachika. Ini Ayano yang ini nih agak beda gitu kan sama Ayano yang rambut belah tengah sebelah gitu. Dimana Yuki yang mendengar hal tersebut langsung mengatakan kalau Ayano itu adalah manusia M. Ya, M dalam artian might gitu kan. Ya, untuk tidak merusak otaknya Ayano, Yuki membohongi Ayano soal tipe orang masokis dengan sebutan super might gitu kan. Dimana kemungkinan besar episode ke-7 kali ini tuh sendiri mungkin saja akan ditutup dengan pertemuannya si Alia dengan sosok wanita bernama Sayaka, orang yang juga memuja Yuki dan juga Masachika, dan mengatakan kalau Alia itu tidak pernah cocok dan tidak pernah pantas untuk berpasangan dengan si Masachika yang lebih terhormat dari si Alia itu sendiri gitu kan. Dimana hal itu membuat Alia merasa kalau ia mulai menyadari betapa kurangnya dirinya jika dibandingkan dengan si Masachika. Dan Sayaka pun beranggapan kalau Alia adalah pelakor yang merebut pasangan terbaik Yuki dan Masachika di masa SMA kali ini. Dimana akhirnya pertengkaran tersebut itu diakhiri ya dengan suatu keputusan yang mana nantinya si Alia dan juga Sayaka bakalan adu debat di depan semua siswa, dan itu bakalan jadi turning point bagi si Alia sendiri agar bisa mendapatkan perhatian dan juga dukungan dari para siswa-siswa yang belum mengenal dirinya. Dan itu harusnya bakalan seru banget sih, dimana semua ketegangan itu sendiri harusnya bisa kita lihat ya pada episode ke-7 dari animenya Rossi Dere yang bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 14 Agustus 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ya rada-rada premium sih gitu kan. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.